Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak, Subang. Subuh ini, kita akan bahas lagi masalah kasus Subang. Pada saat proses penyidikan fokus kepada satu tujuan, katakanlah arahnya ke arah satu tujuan, maka ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan mengharapkan sesuatu hal yang memang selama ini tidak terpantau seperti itu. Masalah adanya sesuatu hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan, tentunya itu adalah kembali lagi ranahnya penyidik. Kita hanya bisa mencermati apa-apa yang difokuskan. Katakanlah begini, kalau misalkan ada yang difokuskan kepada sesuatu hal, misalkan seputar sekolah atau yayasan, difokuskan misalkan ke arah itu, ya misalkan sekali. Apakah ini ada penyalahgunaan apa tidak? Kembali lagi ini adalah ranahnya penyidik, bukan ranahnya kita semua. Kita hanya bisa mencermati semua itu. Nah, tetapi maka pada saat kita misalkan ada fokus seperti itu, maka kita akan melihat dan mencermati siapa saja yang ada di sana. Nah, kebetulan bahwa kedua almarhumah itu berkaitan dengan kegiatan yang memang adanya di sekolah dan yayasan. Sekolah dan yayasan ini, kedua almarhumah berkecimpung di sini. Nah, kalau kita lihat personel-personel yang ada, ya kita kan akan melihat siapa aja sih yang ada di sana. Ya, ada almarhum Ibu Tuti, ada almarhum Amelia, kemudian ada Yoris sebagai ketuanya, kemudian ada Wahyu sebagai kepala sekolah, ada Dedi bendahara setelah penggantikan Ibu Amel, ada juga Topik, ada juga Kosasi, ada juga Danu. Kemudian Pak Yosep sebagai apa di sini? Pak Yosep jelas-jelas sebagai pembina dan yang membentuk yayasan tersebut dan sekolah tersebut. Kalau kita lihat latar ke belakang, melihat ke belakang, cerita ke belakang, Ibu Mimin sempat masuk dalam organisasi tersebut, yaitu sebagai bendahara. Nah, kita tahu di informasi bahwa Ibu Mimin digantikan karena ada yang disampaikan oleh pihak Kang Yoris bahwa ya entah apakah ada sesuatu yang kurang atau apa seperti itu ya, tapi disampaikan oleh Kang Yoris bahwa Ibu Mimin digantikan posisinya oleh Amelia, almarhum Amelia. Sempat center bahwa Kang Yoris memberikan informasi bahwa penghasilan dari Yoris, Ibu Tuti, dan Amelia sekian. Nah, ini kan kebenarannya, itu kan dari informasi yang disampaikan dari satu pihak. Bagaimana kebenarannya? Tentunya adalah mereka yang ada di organisasi sekolah ini. Apakah benar penggajiannya seperti itu? Apakah jumlahnya benar sekian? Gitu ya. Yang disampaikan oleh Kang Yoris seperti itu. Nah, mereka lah yang ada di sekolah ini yang mengetahui. Kita dapat informasi juga bahwa Pak Yosep tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dikatakan oleh Kang Yoris demikian katanya. Apakah benar? Apakah tidak? Nah, itu pun kan harus di cross check juga. Di cross sama siapa ya? Sama orang-orang yang ada di dalam sana. Apakah benar Pak Yosep tidak mendapatkan sepeser pun yang disampaikan oleh Kang Yoris gitu. Nah, kemudian maka kita akan lihat nih personel-personel yang ada di sana. Tentunya bukan hanya melihat personelnya, maka akan melihat juga kepada gaya hidup. Ya, gaya hidup artinya di sana melihat kehidupannya seperti apa. Apakah rumahnya besar, rumahnya mewah, apakah kendaraannya kendaraan mewah, ya. Dilihat daripada style ya kehidupannya seperti apa. Nah, tentu kenapa? Karena orang akan melihat dari luar.
Karena kan tidak tahu dalamnya. Orang akan melihat dari luar kehidupan seperti apa. Apakah sesuai apa yang dimiliki ya dengan penghasilan yang didapat. Penghasilan yang didapat dengan barang-barang yang dimiliki. Baik itu kedua almarhumah, baik itu Kang Yoris, baik itu Pak Yosep, baik itu siapapun yang ada personil di sana. Akan lagi menusuk lagi kalau kita mengetahui berapa sih gaji-gaji para pegawai di sana. Termasuk guru-guru, ya, termasuk Danu, Kosasi, Opik, berapa sih mereka mendapatkan penghasilan per bulannya di sekolah tersebut. Itu kalau menusuk ke sana akan lebih ramai lagi nantinya. Maksudnya gini, ramai itu begini. Nanti kita bisa membanding-bandingkan gitu loh. Apa yang disampaikan oleh Kang Yoris di media dengan apa kenyataannya di lapangan seperti apa. Nah, tentu kita akan menjadikan respect bahwa penilaian terhadap penghasilan sekian, guru-guru penghasilan sekian, ya kan? Seperti itu. Kemudian ada gejolak apa di sana? Apakah ada gejolak dan sebagainya? Nah, tentunya kan sekali lagi kita mengatakan bahwa tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya tidak mungkin penyidik misalkan mencoba untuk menanyakan masalah seputar yayasan ataupun sekolah kalau tidak ada sesuatu hal di belakang itu, gitu kan? Ya sekarang kita lihat bahwa hasil penyidikan kemarin di Polda Jabar, berapa persen ada ke arah yayasan pertanyaannya, ya kan? Apalagi dengar-dengar gosip-gosip, isu-isu bahwa ke depan bakal ada personel-personel daripada sekolah dan yayasan akan dipanggil. Apakah benar apa itu, kita tunggu saja kebenarannya. Itu baru informasi selewat ya, seperti itu. Kalau misalkan iya, apakah ada pemeriksaan kepada personel sekolah, maka ini pun jadi sebagai pemicu, oh ada apa dengan yayasan, ada apa dengan sekolah ini, maka ada sesuatu hal. Ya, itu pertanyaan yang wajar-wajar saja, karena kan sekali lagi ada sesuatu hal yang memang pergerakan yang dilakukan oleh pihak penyidik seperti itu. Ini menarik sebenarnya. Ya, kenapa menarik? Karena nanti ini akan panjang prosesnya ini. Kalau misalkan ini ditelusuri, misalkan jika lagi, saya katakan jika, andaikan misalkan di sekolah atau yayasan ini ada sesuatu hal yang berbeda atau misalkan ada penyalahgunaan, maka ini akan ada proses yang panjang. Nah, tergantung sekarang keberanian sampai di mana nih dari pihak kepolisian. Karena kalau misalkan berhubungan dengan masalah uang, karena gini, ujung-ujungnya bisa saja adalah apapun itu permasalahan operasional, permasalahan apapun, ujung-ujungnya adalah uang. Sekarang dari zaman sekarang ini, berapa persen orang bisa dikatakan bahwa dia rela, sukarela, ya, kata-kata sukarela mengabdi itu sekian persen lah. Karena sekarang ini hampir sekian persen kalau tidak dikasih upah, tidak dikasih apa, mereka susah mau bergerak. Mau bikin organisasi kalau tidak ada penghasilan buat apa? Ya kan? Jadi sekian persen lah orang yang bilang mengabdi, saya mengabdi, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pendidikan kepada anak bangsa. Berapa persen itu yang mengatakan demikian yang tanpa dibayar? Ada memang, cuman persentasinya kan berbanding jauh dengan ya orang kalau tidak dibayar ngapain juga, seperti itu kan. Nah, apakah di sekolah ini, di yayasan ini, betul-betul adalah memang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan pendidikan anak-anak bangsa seperti itu. Dan nanti kita lihat di situ nanti, ya, hasil daripada penyelidikan dari pihak kepolisian. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kita tahu ada beberapa saksi yang kemarin sempat diperiksa, yaitu Pak Dedi diperiksa,
di gedung sebelah. Di gedung sebelah itu di gedung Ditreskrimsus yang membahas masalah tipikor di sana. Jadi beda lagi dengan gedung yang Ditreskrim ya. Di sana tentang tipikor, tindak ya apakah ada penyalahgunaan tindakan korupsi dan lain sebagainya, penyalahgunaan, money laundry, seperti itu. Bukan hal yang tabu untuk dibicarakan bahwa money laundry. Kalau kita lihat pergerakan money laundry, ya itu kita lihat ada yang pernah kita dengar peristiwa ada tukang bengkel ban tapi mempunyai rekening yang sangat banyak sampai MM-an, tukang tambal ban. Ada juga yang ceritanya tukang beca tapi punya rekeningnya MM-an. Nah, itu kan dari mana dananya seperti itu? Itu kan nggak masuk di akal. Ya kan? Itu kan menjadikan kecurigaan kepada pihak-pihak peneliti seperti ya KPK, BPK, ya semua itu akan menjadikan kecurigaan seperti itu. Karena kan ya harus sesuai pekerjaannya ini, usaha ini, penghasilannya ini, mobilnya mewah ini kan wajar. Ya kan? Kalau seorang pelatih taekwondo yang penghasilannya sekian punya mobil mewah, nah itu kan harus dicurigai. Kalau misalkan ada punya mobil mewah, seorang pelatih taekwondo yang penghasilannya sekian punya mobil mewah, nah, pasti dicurigai. Ada apa? Dari mana sumber dananya? Apakah ada kucuran dana dari atas? Apakah ada kucuran dana dari luar? Nah, ini kan bisa diselidiki. Kalau misalkan tidak bisa diselidiki, masa sih? Karena begini, tindak kriminal, saya katakan kemarin tadi malam itu, tindak pidana kriminalitas itu masih bisa disenariokan. Masih bisa dibuat drama. Karena apa? Ada yang bicara, ada orang bisa berbicara. Tetapi kalau tindak tipikor, mereka berbentuk data, datanya sudah ada dan diam, datanya tidak berbicara. Nah, tinggal tergantung segimana keberanian saja sebagai tim penyidik untuk bisa mengolah data-data itu, ya kan? Nah, tidak menutup kemungkinan, apakah seperti saya sampaikan tadi, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Apakah ada sumber dana dari luar dan lain sebagainya, kan kita tidak tahu juga, ya. Apakah pemicu sekali lagi bahwa kasus Subang dengan terbunuhnya kedua almarhumah, tentu tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin kedua almarhumah dibantai habis kalau tidak ada penyebabnya. Apakah penyebabnya ada di sini? Tentu ini ranahnya pihak kepolisian, kita hanya bisa menduga-duga, ya. Kita hanya bisa menduga-duga. Tetapi yang penting kita tidak boleh fitnah dan lain sebagainya, ya. Nah, tentu kita bicara begini karena apa? Karena ada beberapa personel yang diperiksa, ya kan? Ada personel yang diperiksa ke arah ini. Apakah ini akan berlanjut terus? Apakah akan berlanjut kepada orang-orang yang akan diperiksa? Kita tunggu saja nanti seperti apa. Gitu. Apakah ada pergerakan-pergerakan, ya, di seputar sekolah? Ya, kita tunggu saja. Nanti apakah ini bisa menemukan sesuatu, atau apakah motifnya dari sini, dari kasus pembunuhan, apakah motifnya dari sini? Tidak ada yang tidak tahu. Ya, tidak ada yang tahu semuanya. Apakah ada kucuran dana dari atas, kita juga tidak tahu. Kita tunggu saja kinerja kepolisian. Kita doakan supaya mereka juga bisa terus menelusuri ini. Bukan berarti kasus pidananya berhenti. Saya yakin tidak berhenti. Ya, pasti itu akan terus digali oleh pihak kepolisian dan pasti itu adalah babak awal. Akan mensinkronkan dengan apakah ada persesuaian dengan masalah tipikor, ya kita tunggu saja, ya. Ya, kita masih terus berharap bahwa kasus ini kita yakini bisa terbuka, yakin, insya Allah yakin. Terus saja
Kita kasih support, kasih dukungan, dan kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.